Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsal Fikri dari kelas Accounting B. Pembuatan video ini untuk melakukan uji regresi nilai berganda, dan selain itu kita juga akan melakukan uji asumsi klasik. Di antaranya adalah uji normalitas, heteroskedasitas, multikolinearitas, autokorelasi, uji T, uji F, dan uji R kuadrat. Pertama adalah menginput data tabulasi terlebih dahulu. Pada program SPSS ini, kita klik New Data Cell. Setelah itu kita klik Variable View. Nah, pada kolom pertama atau kolom nama, masukkan variabel yang diperlukan seperti X1, X2, X3, dan Y. Setelah itu pada kolom desimal, kita ganti semua angkanya menjadi angka 0, seperti pada layar di depan kalian. Lalu pada label kita isi nama variabelnya. X1 namanya gender, X2 masa kerja, X3 pendidikan, dan Y adalah kinerja pegawai. Setelah itu, pada bagian measure kita ubah semuanya menjadi scale. Setelah itu, kita klik data view di pojok kiri bawah layar ini. Nah, dapat kalian lihat, saya sudah mengisi data dari variabel yang kita tadi ketik. Nah, setelah itu kita copy, lalu kita klik ke bagian analyze, regression, lalu ke linear. Setelah itu kita isi bagian dependennya dengan kinerja pegawai, dan sisanya yakni variabel X1, X2, dan X3 kita masukkan ke bagian independen. Nah, setelah itu kita ke bagian statistik dan centang deskriptif, model fit, estimate, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Lalu klik continue. Setelah itu kita ke bagian plots, di mana di bagian ini kita mengisi, sebentar saya mau menghapus ini dulu. Nah, kita mengisi spread ke bagian X dan spreadsheet ke bagian Y. Setelah itu kita mencentang histogram dan normal probability plot, lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, muncullah outputnya. Nah, yang pertama kita cari adalah hasil uji normalitas. Kita bisa lihat pada tabel probability plot yang berada di bawah. Nah, inilah tabel probability plot, di mana apabila titik-titik yang dihasilkan membentuk pola diagonal, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan pada tabel ini, data ini titik-titiknya tidak membentuk pola diagonal, artinya nilai residual tidak berdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya kita akan melihat uji heteroskedasitasnya, yakni pada tabel scatter plot yang berada di bawahnya. Nah, apabila titik-titik yang dihasilkan berada di atas angka 0 dan di bawah angka 0 serta tidak membentuk pola yang signifikan, berarti tidak ada gejala heteroskedasitas. Setelah itu, yang ketiga adalah kita akan melihat uji multikolinearitas pada tabel koefisien. Syaratnya adalah hasil toleran di sini harus lebih kecil dari 0,100 dan VIF di sini lebih dari 10. Sedangkan pada tabel nilai dari toleran semuanya lebih dari 0,100 dan nilai VIF-nya kurang dari 10 semuanya, yang artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Kita dapat lihat di bagian model summary. Tepat di tabel Durbin-Watson. Pada Durbin-Watson atau kita singkat DW memiliki nilai 1,098, di mana apabila DW berada di antara DU dan DL angkanya, maka tidak terjadi gejala. Kita akan melihat tabel Durbin-Watsonnya. Kita lihat K3.
dengan N-nya yakni 15. Terdapat DL yakni 0,8140 dan DU-nya 1,7501. Dengan rumusnya yakni 4 dikurangi DL dan 4 dikurangi DU didapat DL-nya 3,186 dan DU-nya 2,2499 yang artinya DW berada di tengah-tengah antara DW berada di terakhir DL, DU, dan DW untuk runtutan rentetan angkanya, yakni artinya terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya yakni kita akan melihat uji T-nya yang berada di koefisien. Apabila nilai sig kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap Y. Sedangkan pada tabel, nilai sig dari X1 dan X2 lebih dari 0,05, yang artinya kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan variabel X3, variabel ini pendidikan, memiliki nilai kurang dari 0,05, yang artinya variabel ini berpengaruh terhadap Y. Lanjut ke uji F. Kita lihat pada tabel ANOVA yang berada di atasnya ini. Apabila nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Hal itu terjadi pada tabel ANOVA di layar ini, di mana nilai sig-nya kurang dari 0,05 yakni 0,036, yang artinya variabel X keseluruhan secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Terakhir adalah kita akan melihat uji R kuadrat. Uji R kuadrat kita akan lihat di model summary yang berada di atasnya lagi, tepat di adjusted R square, di mana pada adjusted R square ini memiliki nilai 0,398 yang apabila kita presentasikan akan menjadi 39,8%. Artinya, variabel X keseluruhan berpengaruh sebesar 39,8% terhadap variabel Y-nya. Seperti itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, gue udah simul